Ini Antek Idrus, Masya Allah, Kiai Haji Idrus Romli merupakan salah satu ulama dari Indonesia. ulama ulama di Indonesia. Bentar, gue ngakak bentar aja. Ulama di Indonesia, orangnya kayak gitu disebut dengan ulama. Sudah di Indonesia diambang kehancuran kayak gini. Dah, orang yang perilakunya seperti itu dianggap ulama. Ya ulama kalian kali. Kalau itu ulama kalian itu enggak apa-apa. Tapi kalau Anda bilang ulama Indonesia, nah itu bermasalah banget. Dan itu sangat mencoreng, sangat menghina Indonesia jika ulamanya seperti itu. Dari setiap ucapannya yang tidak ada ilmu, yang ada hanyalah kebencian dan kedengkian terhadap Ahlus Sunnah yang dia sebut sebagai Wahabi. Muhammadiyah pun juga dia tuduh sebagai Wahabi. Dia sangat punya dendam mendalam di dalam hatinya terhadap Wahabi, dan itu dimulai dari debatnya dengan Ustadz Firanda pada di Batam tahun 2013, akhir 2013. Debatnya yang berdurasi 2 jam 16 menit. Dia kalah telak sama Ustadz Firanda, itu kalah dari segi bahasa, ilmu bahasa jelas kalah sama Ustadz Firanda. Apalagi ilmu hadis jelas kalah sama Ustadz Firanda. Dan dia menyertakan dalil-dalil yang konyol, misalkan niat berpuasa itu berdalil dengan Idan Anas Soim. Itu digunakan sebagai dalil niat puasa. Dan membela bid'ah hasanah dengan hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Barang siapa yang membuat suatu sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, dan sunnah yang baik di sini adalah bersedekah, karena di dalam hadisnya itu Nabi menjelaskan tentang berkaitan dengan orang yang bersedekah dan orang-orang lain juga mengikuti sedekahnya itu. Juga maksudnya ikut bersedekah seperti dia. Dan kemudian muncullah hadis man sana fil Islam sunnatan hasanah, yang dimaksud sunnah hasanah adalah sedekah. Dan lucunya lagi si Idrus Romli ini dia bilang itu adalah dalil bid'ah hasanah. Dari mana bid'ah hasanah? Itu kan katanya sunnatan hasanah, bukan bid'atan hasanah. Duh, repot ini orang. Dan jika kita melihat perilakunya, tidak usah kita lihat perilakunya, ya mohon maaf, ini bukan bermaksud untuk body shaming. Kita lihat tampangnya saja. Tampangnya saja sudah tidak mencerminkan ulama banget. Tampangnya saja orang awam itu melihatnya sudah jijik gitu ya. Dan itu mungkin apa karena banyak dosa, apa karena memang dalam dirinya sudah terlalu banyak kebencian sehingga mukanya kayak gitu, enggak tahu saya. Dan yang jelas itu dalam hatinya terhadap hasad yang begitu besar ya, terhadap Salafi ini, terhadap gerakan Salafi dan Muhammadiyah yang dia sebut sebagai Wahabi. Dan kemarin itu menjelang kemarin itu saat meninggalnya Ustadz Yazid Jawas, dia juga bikin fitnah lagi itu. Dia menyamakan kematian Ustadz Yazid Jawas itu seperti kematian Abu Jahal. Dan yang lebih mengcounterback lagi, dia yang menampar mukanya itu di komentar dia, di channel dia yang tentang konten itu, yang berkomentar justru malah membela Ustadz Yazid Jawas. Bahkan dari orang-orang NU sendiri juga banyak yang membela Ustadz Yazid Jawas. Ya hanya satu manusiani saja yang tidak suka sama Ustadz Yazid Jawas. Ya karena memang kita tahu hatinya seperti apa ya. Dan ditambah lagi dia tuh juga sering mendongengkan khurafat. Ada orang yang Isra Mi'raj sehari itu 70 kali. Dan itu jelas khurafatnya. Terus dia juga melakukan praktek-praktek dukun. Dia juga pernah menjual jimat. Dia juga bergaya layaknya dukun. Jadi dia tidak sama sekali tidak pantas dianggap sebagai ulama, dan itu sangat menyakiti hati kami orang Indonesia jika ulama seperti ini. Dan yang bilang dia ilmunya luas, yaitu karena yang bilang itu orang goblok.